Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Syarifah, NIM 2303002601111 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori psikolinguistik dalam strategi pembelajaran bahasa. Nah, sebelum itu saya akan bertanya, pernahkah kamu merasakan kamu belajar bahasa sudah bertahun-tahun, kamu ngerti banyak kosakata, kamu paham dengan gramatikalnya, tapi ketika kamu mau ngomong, kamu kesulitan? Atau mungkin kamu pernah melihat dua orang atau lebih yang sedang belajar bahasa dengan guru yang sama, dengan buku yang sama, tapi hasilnya berbeda. Jawabannya adalah bukan karena satu siswa dari mereka itu dia lebih pintar, tapi ada di bagaimana cara otak manusia merespon dan mempelajari bahasa. Kemudian yang lebih jauh juga dari apa strategi yang digunakan dalam pembelajaran itu. Sebelum kita masuk ke teori, kita samakan dulu pemahaman kita mengenai psikolinguistik. Jadi apa sih psikolinguistik itu? Menurut Steinberg dan Schiarini dalam buku An Introduction to Psycholinguistics, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara bahasa dan proses mental manusia, yaitu proses memperoleh, memahami, serta memproduksi bahasa. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke teori. Teori yang pertama berasal dari Stephen Krashen dengan konsep input hipotesis dengan rumus sederhananya, yaitu I+1. I di mana I adalah kemampuanmu sekarang dan +1 itu bukan angka, melainkan satu langkah yang lebih menantang dari kemampuanmu sebelumnya, tetapi masih bisa kamu kuasai konteksnya. Krashen juga memperkenalkan konsep affective filter, yaitu tembok tinggi yang bisa keluar ketika seseorang belajar bahasa, seperti rasa cemas, rasa takut, rasa malu yang muncul ketika kita mempraktekkan bahasa. Ketika affective filter ini tinggi atau tembok-tembok ini tinggi, maka pemerolehan bahasa akan terhambat meskipun dengan strategi pembelajaran yang paling bagus. Nah, lanjut ke teori yang kedua, yaitu dari Lev Vygotsky dengan konsepnya Zone of Proximal Development atau yang biasa disebut ZPD. ZPD adalah jarak antara hal yang bisa kamu lakukan sendiri dan apa yang bisa kamu capai ketika kamu mendapat bimbingan dari seorang yang lebih ahli. Cara mengaktifkan ZPD ini dengan scaffolding. Scaffolding adalah dukungan bertahap dari guru atau teman-teman yang perlahan-perlahan diberhentikan ketika seorang siswa sudah mulai berkembang. Ya, contohnya seperti ketika kita belajar naik sepeda, kemudian kita pakai dua roda bantu kecil itu di kanan kiri, yang kemudian kita lepas ketika kita sudah bisa seimbang. Nah, contohnya seperti itulah scaffolding itu. Kemudian teori yang ketiga adalah psikolinguistik generatif transformatif. Pendekatan ini berangkat dari gagasan Chomsky. Dia menyebutkan bahwa otak manusia bukan sekedar pemutar ulang hafalan, melainkan sebuah generator kalimat. Makanya namanya generatif, karena otak kita bekerja bukan sekedar menerima saja, tapi juga memproduksi kalimat yang baru. Kemudian transformatif maksudnya adalah otak kita ini bisa mengubah bentuk pola kalimat secara otomatis. Jadi misalnya kita tahu satu kalimat, Fajar pergi ke sekolah. Otak kita akan otomatis bisa
memproses menjadi kalimat tanya, menjadi kalimat positif atau negatif. Nah, dari ketiga teori ini kita akan tarik ke fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Fenomena yang banyak terjadi sekarang adalah ketika seorang pelajar bahasa, mereka mengalami lompatan kemampuan yang signifikan, bukan berasal dari kelas, tapi berasal dari konten-konten autentik seperti mendengarkan podcast, menonton film yang berbahasa Arab atau Inggris, kemudian atau mengikuti komunitas muhadasah. Jadi mereka dapatkan justru melalui hal-hal yang autentik. Nah, jika kita bedah, ini adalah bukti nyata dari konsep I+1 milik Krashen. Ya, ketika kita memilih konten yang di atas kemampuan kita, seperti mendengarkan podcast atau menonton video YouTube, itu akan menambah pemahaman baru. Contohnya misalkan dari beberapa kalimat di dalam video itu kita belum tahu maknanya apa, maka kita akan belajar dari situ untuk mencari tahu apa itu artinya, apa itu maksudnya, seperti itu. Nah, dari sini otak akan secara alami memperoleh pemahaman yang baru. Kemudian, konten yang autentik juga menurunkan affective filter, di mana saat kita menonton itu kita tidak akan ada merasa tertekan, kita juga tidak berpatok dengan nilai guru, terus juga tidak ada batasan guru yang akan mengoreksi. Kita belajar sendiri mengalir tanpa ada rasa takut untuk salah dan malu. Karena itu otak berada dalam kondisi yang rileks, yang justru ini adalah waktu-waktu paling optimal untuk menyerap bahasa. Fenomena yang lain ada juga dalam pondok pesantren yang menerapkan bilingualisme, yaitu yang mana mereka menerapkan aturan untuk berbicara menggunakan bahasa Arab atau Inggris dalam sehari-hari. Jadi, dalam hal ini, teori generatif transformatif itu sangat terbukti bahwa dalam kondisi lingkungan bahasa yang aktif itu, siswa tidak hanya mendapatkan hafalan-hafalan kosakata saja, tetapi mereka dipaksa untuk menggunakan kosakata itu, yang mana melatih otak untuk memproduksi kalimat-kalimat baru yang bisa mereka gunakan untuk berbicara. Dan dimensi ZPD milik Vygotsky juga hadir dalam lingkungan bahasa ini, yang mana santri-santri senior mereka menjadi pembimbing atau menjadi scaffolder untuk para adik-adiknya yang masih pemula. Nah, dari 3 teori yang sudah kita bahas di awal tadi, ini dapat menjadi pedoman kita dalam menyusun strategi pembelajaran, yaitu yang pertama dari Krashen adalah dengan memberikan input yang tepat, yang levelnya sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian dari Vygotsky, yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan bertahap. Dan yang ketiga adalah pendekatan generatif transformatif yang mendorong siswa aktif memproduksi bahasa dengan berbicara, berdiskusi, atau berkreasi. Ketiga prinsip ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri karena mereka saling melengkapi, yang mana Krashen memberikan input yang tepat, kemudian interaksi sosial dari Vygotsky, dan produksi aktif dari pendekatan generatif transformatif. Nah, ketiga prinsip ini kalau digabungkan akan membentuk strategi pembelajaran yang benar-benar berbasis pada sistem kerja otak manusia. Konsep yang saya sulit pahami dalam materi ini adalah ketika saya membedakan 3 konsep tadi,
sebelum memasukkan ke dalam fenomena nyata. Tapi ketika sudah disandingkan dengan fenomena nyata, saya bisa memahami dengan pemahaman yang lebih baik. Konsep yang saya salah pahami selama ini bahwa ternyata belajar bahasa itu tidak cuma otak saja yang berpikir, tapi juga ternyata di situ ada proses mental yang terjadi dalam pembelajaran bahasa. Setelah mempelajari topik ini, pemahaman baru yang saya dapatkan adalah ketika saya mulai memahami tentang teori-teori psikolinguistik tadi, saya bisa merancang strategi pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan cara kerja otak manusia. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.